Bab 2703. Tepat ketika Chen Ping sedikit malu, sesosok tubuh melintas melewati jendela. Siapa? Chen Ping sedikit mengernyit, dengan ekspresi waspada di wajahnya. Pada saat ini, Liu Ruyan membuka pintu dan masuk perlahan, memegang vas porselen di tangannya. Chen Ping, terima kasih telah banyak membantu saya. Ini beberapa pil bermutu tinggi di gudang sekte Kuali Giok kami, yang dapat membantu Anda berlatih. Saya membawa mereka ke sini untuk Anda. Terima kasih. Liu Ruyan memegang porselen. Botol letakkan di atas meja dan berbisik. Terima kasih, Nona Liu. Chen Ping juga tidak menolak. Dan beberapa pil dari sekte Kuali Giok masih memungkinkan. Namun, karena dia mengambil ramuan dari orang lain, Chen Ping memutuskan bahwa kolam obat tidak dapat dihancurkan oleh Yu Dingzong. Jadi dia hanya bisa melepaskan ide pergi ke kolam obat untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah Liu Ruyan memberikan pil itu kepada Chen Ping, dia tidak pergi, tetapi duduk di meja dan menatap Chen Ping dengan tatapan kosong. Saat ini, Liu Ruyan mengenakan gaun merah. Di bawah cahaya, sosok anggunnya terlihat samar-samar. Bahkan pakaian dalam di dalamnya pun terlihat samar. Nona Liu, jika tidak ada yang lain, aku akan istirahat. Melihat Ruyan Liu, Chen Ping tidak punya pilihan selain mengeluarkan perintah untuk mengusirnya. Chen Ping, apakah kamu tidak memiliki perasaan terhadapku? Petik 2. Meskipun ada banyak wanita di sekitarmu, mereka tidak dapat melayanimu sekarang. Aku bisa. Selama kamu meminta, aku bisa melakukan apa saja. Petik 2. Aku sekarang, sebagai tuan dari sekte Kuali Giok, status ini tidak akan membuatmu merasa murahan untuk menemanimu, kan? Liu Ruyan mengesampingkan rasa malunya, dan dengan berani bertanya pada Chen Ping. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan selalu berpikir seperti ini. Aku membantumu, tapi aku juga mendapat manfaat dari sekte Kuali Giok. Kami tidak saling berutang. Aku tidak perlu terlalu merasa bersalah." Petik 2. Aku sangat lelah. Aku perlu istirahat. Chen Ping bermain lagi keling. Dia tidak akan melakukan apapun pada Ruyan Liu. Karena Chen Ping tahu bahwa meskipun Ruyan Liu memiliki kasih sayang padanya, dia sama sekali tidak mencintainya. Alasan mengapa Liu Ruyan mendedikasikan dirinya pasti untuk menjaga Chen Ping dengan kelembutannya. Chen Ping tidak akan merasakan dedikasi yang disengaja seperti ini. Melihat Chen Ping sangat bertekad, Liu Ruyan mengusirnya lagi. Jadi dia mengertakkan gigi dan diam-diam mengeluarkan He Huan San yang diberikan oleh tetua ketiga. Ketika Liu Ruyan membuka botol porselen He Huan San, semburan aroma samar langsung menghantam lubang hidung. Liu Ruyan memandang Chen Ping dengan tenang. Dia ingin melihat perubahan apapun pada Chen Ping. Tapi Chen Ping duduk diam, tanpa perubahan sedikit pun. Ketika Liu Ruyan baru saja membuka He Huan San, Chen Ping menyadarinya. Tetapi Chen Ping tidak peduli. Tubuhnya kebal terhadap semua racun. Dan sedikit He Huan San tidak bisa mengguncang Chen Ping. Chen Ping tidak merasakan apa-apa. Tetapi ketika Liu Ruyan mendengar bau akasia, wajahnya memerah, matanya semenarik sutra, dan tatapannya pada Chen Ping menjadi menawan. Chen Ping, aku sangat seksi. Tolong bantu aku. Liu Ruyan tiba-tiba melepas bajunya, dan melemparkan dirinya langsung ke arah Chen Ping. Chen Ping menyaksikan tubuh batu giok putih Liu Ruyan bergegas ke arahnya, dan dengan cepat mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Tidak membiarkan Liu Ruyan jatuh. Chen Ping, cepat, cepat. Liu Ruyan kehilangan akal sehatnya dan merobek pakaian Chen Ping dengan putus asa. Dong dong dong. Tapi saat ini, seseorang mengetuk pintu kamar Chen Ping. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia melihat ke arah Ruyan Liu yang sudah gila. Jadi dia hanya bisa menamparkan leher Liu Ruyan dengan telapak tangannya, menyebabkan Ruyan Liu pingsan. Setelah dengan cepat mendandani Liu Ruyan dan membiarkannya berbaring di atas meja, Chen Ping bangkit dan membuka pintu. "Nyi Heng, sudah larut malam. Ada apa?" Chen Ping membuka pintu dan menemukan bahwa itu adalah Nyi Heng. Dia sedikit terkejut. Bab 2704. Tuan Chen, ada yang ingin saya tanyakan. Bisakah saya masuk? Nyi Heng bertanya pada Chen Ping. Ini, Chen Ping ragu-ragu. Lagi pula, Liu Ruyan masih di dalam ruangan. Jika Nyi Heng melihatnya, dia mungkin salah paham. Tepat ketika Chen Ping ragu-ragu,
Nihang melihat Liu Ruyan berbaring di atas meja melalui pintu gaun merah cerah. Liu Ruyan sangat mencolok. Jadi suzerain ada di sini. Saya benar-benar minta maaf. Saya akan datang menemui Tuan Chen di lain hari. Nihang menemukan Liu Ruyan di sana. Dan buru-buru mengikuti Chen Ping untuk meminta maaf. Dan hendak pergi. Jangan pergi. Melihat ini, Chen Ping buru-buru menghentikan Nihang. Tetapi tidak membiarkannya pergi. Jika Nihang pergi seperti ini, dia pasti akan salah paham. Mungkin seluruh sekte Kuali Giok tahu bahwa Liu Ruyan ada di kamarnya pada malam hari. Chen Ping tidak ingin membuat kesalahpahaman seperti itu. Dan dia tidak baik pada Liu Ruyan. Liu Ruyan jelas seorang gadis besar. Jika ada kesalahpahaman, kepolosan Liu Ruyan akan hilang. Ketika saatnya tiba, Liu Ruyan akan mengancamnya dengan ini. Dan Chen Ping tidak akan bisa menolak jika dia mengikuti kata-katanya. Masuk. Nona Liu baru saja datang untuk berterima kasih padaku dan minum-minum lagi. Chen Ping menarik Nihang ke dalam ruangan. Dan kemudian berkata, kamu mengirim 2 murid untuk mengirim tuanmu kembali. Nihang masuk di kamar. Saya menemukan bahwa Ruyan Liu memang koma. Dan pakaiannya masih utuh. Mengetahui bahwa saya telah salah paham. Saya buru-buru mengangguk dan memanggil 2 murid. Dan mengirim Ruyan Liu kembali ke kamarnya sendiri. Saat ini, hanya Chen Ping dan Nihang yang tersisa di ruangan. Saya melihat Nihang tiba-tiba berlutut di depan Chen Ping dan berkata, Tuan Chen, sekarang Anda telah berendam di kolam obat. Apakah Anda meninggalkan sekte Kuali Giok? Petik 2. Kemana harus pergi? Mengapa kamu menanyakan ini? Chen Ping menatap Nihang dengan heran dan bertanya. Tuan Chen Tuan, selama periode waktu ini, saya menemukan bahwa kekuatan Tuan Chen tidak dapat diduga. Saya ingin mengikuti Tuan Chen dan menjadi pengikut kecil Tuan Chen. Petik 2. Kata Nihang dengan wajah penuh ketulusan. Jadilah pengikutku. Chen Ping sedikit terkejut. Kamu baru saja dinobatkan sebagai sesepuh. Bukankah kamu ingin menjadi sesepuh? Petik 2. Tidak. Sebagai biksu. Apakah Anda seorang tetua atau biksu biasa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kultivasi Anda dan menjadi peri suatu hari nanti. Petik 2. Bahkan jika aku menjadi sesepuh dari sekte Kuali Giok, suatu hari aku tidak akan bisa naik ke keabadian. Jadi sebaiknya aku bergaul dengan Tuan Chen. Ni Hang berkata tanpa ragu. Bisakah kamu menjadi peri jika kamu mengikutiku? Petik 2. Apakah saya bisa menjadi peri atau tidak? Saya tidak tahu. Chen Ping berkata dengan senyum tipis. Setidaknya ikuti Tuan Chen. Jika Anda memiliki kepala yang kuat, saya percaya bahwa mengikuti Tuan Chen pasti akan naik ke keabadian. Kata Nihang dengan wajah penuh penegasan. Tanda seru. Titik. Petik 2. Musuh dan bahaya yang saya hadapi berada di luar imajinasi Anda. Anda harus menjadi tetua di sekte Kuali Giok yang rendah hati. Petik 2. Bahkan, meski kamu menjadi peri, kamu tetap menjalani kehidupan yang sama. Penting untuk bekerja keras agar hidupmu bermakna. Chen Ping tertawa dan berkata, Chen Ping sendiri tahu bahwa bahaya yang dia hadapi di masa depan. Jika Nihang mengikutinya, dia mungkin tidak akan bertahan lama. Yang perlu dilakukan Chen Ping sekarang adalah mendapatkan kembali Raja Dewa Tunduk secepat mungkin. Tetapi kota Raja Mingli itu tidak mudah ditembus. Bahkan kota Yao Huang Yihe tidak sekuat kota Raja Mingli ini. Yang menunjukkan betapa kuatnya kota Raja Mingli ini. Danau dan sarang harimau. Chen Ping harus menemukan cara untuk mendapatkannya. Kembali busur Raja Dewa. Tidak ada busur Raja Dewa. Dan pedang Ling Zhongli terluka. Dan kekuatan pedang pembunuh naga rusak. Jadi Chen Ping tidak membawa senjata apapun di tangannya.